Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, teman-teman, apa kabarnya nih? Ada Bu Eli ya yang baru join. Halo Bu Eli, apa kabar? Suara saya berisik nggak ya? Teman-teman, alhamdulillah ini ada teman-teman pada hari ini kita cuman mau sharing-sharing aja ya. Kita kan ini masih sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala khilaf selama ini ya. Terutama mungkin kita teman-teman kita lebih kenalnya biasa online ya. Jadi kita cuman kalau orang biasa via online itu bahasa kita itu biasanya nggak bisa terbaca ya kalau lewat WA itu istilahnya itu nadanya lagi moodnya bagus atau enggak itu nggak ada. Jadi kita bisa maaf-maafan di sini. Lewat grup juga sudah ya kemarin ya. Ini yang pengen saya bahas masih untuk suasana Ramadan dan Syawal ya, masuk Lebaran ini. Jadi selama bulan Ramadan itu topik yang ingin saya bahas kali ini mengenai meraih kemenangan. Jadi selama apa yang sudah kita raih selama Ramadan ya, kita menganggap itu selalu Ramadan menganggap bahwa pada saat Ramadan kita memaksimalkan ibadah, kita pengennya menang di saat Lebaran, Idul Fitri kayak gitu ya. Jadi kita biasanya yang tadinya misalkan tahajud belum, atau mungkin tahajudnya masih nggak rutin karena kita biasa bangun sahur, akhirnya kita tahajudnya menjadi rutin pada saat puasa, selama puasa kayak gitu. Terus kebiasaan kayak makan bersama kayak gitu itu juga. Nah dari situ ini nanti saya akan ngundang teman saya ya. Dari situ menjadi kebiasaan kita, jadi seperti tilawah kita menganggapnya kayak puasa. Mungkin yang kalau saya ya, kalau pengalaman saya dulu memang dulunya saya kerja, jadi baru ini tahun pertama saya memang benar-benar di rumah. Jadi berusaha memaksimalkan ibadah yang dulunya itu istilahnya cuman ya sebatas ibadah aja lah. Kalau mungkin kayak tahajud udah biasa, tapi kayak tilawah itu cuman sekedarnya aja, nggak ada target. Tapi tahun ini saya berusaha maksimal. Jadi karena memang benar-benar di rumah, tujuannya memang kita pengen meraih kemenangan. Jadi memang pengen benar-benar menang. Jadi pada saat Lebaran itu memang benar-benar merasakan terharu banget. Seperti apa istilahnya, ini memang anggap aja tahun pertama saya benar-benar bisa maksimal di rumah setelah sekian lama saya bekerja. Kalau dulu memang masih masa-masa sekolah beda, memang kita tetap bisa maksimal, tapi begitu kerja seolah-olah itu semuanya terbengkalai. Nah pada saat pertama ini, jadi setelah sekian hampir 20 tahun ya, saya bisa berusaha pengen lah kayak meraih kemenangan benar-benar di bulan ini. Dan setelahnya kita pengen ya meskipun setelah Ramadan, setelah Syawal masuk Lebaran, jadi apa-apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu tetap kita istiqomahkan di Lebaran. Itu artinya memang kita sudah meraih kemenangan ya, itu untuk ibadah. Jadi kalau misalkan
kita selama Ramadan kita maksimal di ibadah. Tapi pada saat kita lebaran, kita ngendor lagi, kita belum menang, kita kalah istilahnya. Nah, dari situ itu kalau untuk mungkin rata-rata teman-teman ya. Jadi memang harapan kita mengharapkan ada Mbak Dewi masuk. Nanti saya akan undang Mbak Dewi ya. Saya akan undang Mbak Dewi, nanti saya akan minta Mbak Dewi sharing untuk hal lain selain ibadah, utamanya kayak misalkan di bisnis kayak gitu. Jadi memang kita setelah lebaran masuk bulan Syawal, memang setiap orang pasti pengen ibadahnya tetap. Itu adalah kalau saya seperti yang pernah dengar ceramah gitu ya, tausiah gitu ya, apa sih cirinya amalan ibadah kita diterima pada saat Ramadan? Itu cirinya apabila pada saat lebaran, jadi lepas dari bulan Ramadan, ibadah kita tetap bagus, bahkan lebih bagus, istiqomah atau setidaknya lebih bagus. Itu memang amalan kita sudah diterima dan kita memang sudah menang pada saat lebaran ini. Nah, ini saya pengen ngundang teman saya. Sebentar. Nanti saya akan minta kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Dewi ya. Assalamualaikum Mbak Dewi. Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat banget. Aku lagi di pinggir sawah. Kok bisa? Lagi di cafe BNB. Asik ya. Kita lama nggak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini udah banyak yang gabung ya. Ya, alhamdulillah. Ini Mbak Dewi, kalau kita ngobrol-ngobrol yang pengalaman kita Ramadan ya, kita kan memang dari komunitas kita ya, nggak usah disebut komunitasnya apa dulu. Itu kan memang kita diajarkan kayak maksimal selama Ramadan, jadi ibadah jalan, bisnis jalan. Nah, dari ibadah ini ya, ibadah kan kita udah maksimal, tapi kelihatannya memang ini begitu memasuki bulan Syawal, Lebaran, kita masih diajarkan untuk setidaknya tetap istiqomah ya, seperti kayak di tilawah, tahajud kayak gitu. Nah, selama untuk yang di bisnisnya Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi kayak gimana ya? Jadi memang selama Ramadan kita kan ibadah tetap kenceng, tapi bisnis juga istilahnya kita tetap kenceng. Jadi bisnis pun istilahnya kan bagian dari ibadah juga. Kalau Mbak Dewi gimana ya cara istilahnya menyeimbangkannya, apalagi ini untuk setelah Ramadan. Jadi intinya untuk meraih kemenangan setelah Ramadan, menyeimbangkannya kayak hubungan juga dengan keluarga kayak gimana ya? Boleh dong sharing-sharing? Oke, ya. Suara saya jelas ya? Jelas Kayak sih. di Zoom aja. Kalau jelas, angkat jempolnya berarti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neke, sharingnya luar biasa. Alhamdulillah Ramadan ini itu adalah awal saya berada di rumah sambil bisnis. Setelah sekian tahun sebelumnya bisnis saya di luar rumah gitu loh. Jadi semuanya terasa bahwa Ramadan ini benar-benar ada kemenangan tersendiri buat saya. Saya fokus di ibadahnya, tapi bisnisnya mengalami kenaikan yang luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu saya Ramadan memang berada di toko ya. Tahu sendiri bisnis saya dulu ada beberapa toko, ada beberapa usaha lain. Jadi sama sekali hampir ibadahnya itu hampir terlupakan. Bahkan dulu saya pernah mimpi kalau Ramadan inginnya itu khatam berapa kali gitu. Tapi satu kali pun itu tidak bisa terlaksana. Tapi tahun ini saya merasakan bahwa kemenangan yang luar biasa buat saya. Saya bisa bersama anak-anak, saya bisa bersama keluarga, ibadahnya full, alhamdulillah. Dan luar biasanya hasil bisnisnya lebih banyak dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi tahun ini itu kalau dibilang
Idul Fitri itu menang, ya tahun ini saya merasakan kemenangan yang hakiki gitu loh. Kemenangan yang luar biasa. Jadi Allah itu, janji Allah itu pasti ya. Pada saat kita memang full fokus ke ibadah, itu Allah kasihkan lebih ke kita. Jadi kalau Allah pernah menjanjikan kalau kita di Ramadan itu full hanya untuk Allah, ibadah, maka kalau kita mau pajero pun sama Allah akan dikasih. Itu nyata. Di bisnis saya kali ini, pas malam kemenangan, ini benar-benar terjadi. Jamnya itu 00.00, itu saya menerima transferan orang bermitra dengan saya, luar biasa. Bahkan dia bilangnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, 1 Syawal saya berniat untuk gabung dan bermitra dengan Mbak Dewi, insya Allah membawa berkah untuk 1 tahun kemudian. Masya Allah, itu apa ya, saya bergetar gitu loh, sampai ini yang dinamakan menang di Ramadan, ya ini gitu. Makanya pas Mbak Anneke bilang, ayo sharing yuk tentang meraih kemenangan, alhamdulillah saya langsung bilang, ya ayo kita sharing meraih kemenangan, karena memang saya di tahun ini benar-benar meraih kemenangan yang luar biasa dari Allah, bonus yang luar biasa. Pada saat saya memutuskan untuk full hanya untuk ibadah di tahun ini, Allah kasihnya lebih-lebih, bahkan berkali-kali lipat. Pendapatan saya di tahun ini itu 5 kali lipat dibanding pendapatan saya di tahun-tahun sebelumnya. Ih, keren. Iya benar. Jadi saya berpikirnya ini bisnis ajaib banget gitu loh. Komunitasnya juga luar biasa. Komunitasnya benar-benar positif sekali. Saya sampai inget ya, saya pernah belajar dulu sebelum saya di bisnis ini, saya pernah belajar tentang bisnis. Ada salah satu profesor dari Harvard Business School itu yang namanya Mr. Michael, itu pernah berkata, hanya ada dua. Jadi hanya ada dua kuncinya, terus atau strategi. Strategi yang menjadi seorang bisnis. Salah satunya adalah lakukan apa yang pebisnis sudah lakukan, tapi berhematlah, seperti itu. Jadi kita lihat pebisnis yang sudah maju itu apa yang mereka sudah lakukan. Kita lakukan aja. Seperti apa kata Pak Ipo ya, karena saya juga sering mendengarkan Pak Ipo ya. Saya juga sudah bermitra dengan beliau. Jadi ASUS, amati, susuli, ungguli, dan sempurnakan. Jadi amatilah pebisnis-pebisnis yang sudah sukses tersebut. Amati apa yang mereka lakukan. Maka lakukan juga. Tapi berhematlah. Hemat itu dalam segi segala hal, bisa dengan segi budgetnya lebih hemat, kayak gitu. Kayak seperti saya sekarang lebih hemat karena saya sudah tidak sewa ruko ya. Yang dulunya berjuta-juta ya rukonya. Sewanya 1 tahun 60 juta. Yang Mbak Dewi cerita kapan ini. Mbak, kalau saya kayak gini dulu itu malam apa namanya malam takbir atau setiap malamnya itu sampai jam 1 malam. Makanya Iya benar. ada yang transfer jam 00, ya ampun. Ini sama-sama sebenarnya masih buka, cuman kan di rumah ya bedanya ya. Iya, cuman di rumah sambil tilawah, di rumah sambil kita berzikir, kita dikasih gitu sama Allah, lebih lagi. Nah, pas dulu buka toko, kita di toko, nungguin toko, kita buka toko, nungguin customer habis sampai jam 1 malam. Jadi pada saat kita mau sholat tahajud itu ya apa nggak sempat, kadang kita udah ketidur ya. Jadi Masya Allah, kalau ini mah kita udah bangun tahajud, zikir, dapatnya lebih banyak lagi, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kita melakukan apa yang pebisnis lakukan. Yang kedua, kuncinya adalah lakukan yang pebisnis lain belum lakukan. Jadi apa sih yang pebisnis lain belum lakukan? Jadi kita kreatif aja, apa yang pebisnis lain belum lakukan. Kita berpikir apa ya yang belum kita lakukan, apa ya yang belum pebisnis lain lakukan. Kalau menurut Pak Ipo itu itkon itu teliti, hati-hati,
terus sulit tersaingi. Jadi bagaimana kita benar-benar teliti, terus bermutu tinggi dan hati-hati melakukannya dan sulit disaingi oleh banyak orang, itu pasti bisnis kita sudah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa masuk ke bisnis yang memang komunitasnya sangat bagus. Terus bisnis itu saya pernah lakukan itu namanya otodidak ya. Kenapa saya bilang otodidak? Karena orang tua saya dari tahun 1975 mereka sudah pebisnis, pebisnis besar. Jadi saya mikirnya orang-orang tua saya aja bisa bisnis, ya saya pasti bisa lah gitu kan mikirnya. Jadi nggak butuh mentor gitu loh, Jadi nggak butuh mentor. orang tua ya, orang tua berhasil kita tiru keberhasilannya, kegagalan orang tua kita jadikan pengalaman untuk jadi lebih baik. Betul banget. Jadi kalau kita mikirnya bagaimana meraih kemenangan di bisnis itu, kita kalau hanya ikut yang namanya otodidak itu saya rasa sebaiknya jangan ya. Karena saya sudah mengalami banyak hal. Jadi saya sudah mengalami beberapa bisnis yang luar biasa, tapi kalau teman-teman bisa memenangkan pada saat kita jatuh atau kita gagal, habiskan jatah gagalnya. Pada saat kita jatuh, jangan terus kita nggak mau berdiri lagi. Pada saat kita jatuh, kita berdiri lagi, kita bangkit lagi. Itu yang namanya menang. Tapi kalau kita jatuh dan kita diem saja, itu namanya belum menang. Jadi menang itu menangkan diri kita lebih dulu. Nah, Itu yang namanya menang kalau menurut saya. tahu ya, kalau boleh tahu Mbak Dewi ini kan istilahnya masih muda banget ya. Itu udah berapa banyak bisnis yang Mbak Dewi jalanin ya istilahnya. Sampai terus akhirnya ini sekarang ini maksudnya dulu hanya satu bisnis atau beberapa bisnis dan sekarang seperti apa kayak gitu. Sekarang ini dari awal saya memang punya bisnis. Pernah saya memang suka bisnis itu dari mulai dibilang mulai dari SMP saya sudah suka bisnis. Dari SMP itu saya sudah suka merajut ya. Merajut itu kalau saya bikin jadi aksesoris itu terus saya jual gitu. Terus saya kulaan di toko-toko gitu terus saya jual kayak gitu. Nah, pada saat saya melakukan bisnis itu ya otodidak, orang cuma jualan aja pasti ada pembelinya lah gitu. Habis itu setelah itu saya SMA saya tetap ikut bisnis, itu namanya ada agensi model ya. Memang nggak cantik-cantik amat tapi pernah jadi model lah ya. Dulu namanya Jebeng Tole, jadi saya pernah jadi jebengnya di kota Banyuwangi. Habis itu saya di situ saya belajar banyak desain baju, tapi sekolah saya di farmasi setelah itu. Nggak nyambung, pokoknya belajarnya desain baju, tapi sekolahnya di farmasi. Setelah saya sekolah farmasi, saya di farmasi tetap jualan. Saya ambilnya di Jember itu namanya Pasar Tanjung. Nah, itu baju, saya jualannya, saya kreditkan ke teman-teman. Jadi 2 kali beli, 2 kali bayar, seperti itu. Setelah itu saya kuliah di psikologi juga tetap bisnis kerupuk pepaya namanya. Setelah saya bikin kerupuk pepaya cukup besar, sampai saya bisa beli mobil kerupuk pepaya itu. Habis itu saya kerja di suatu perusahaan yang cukup besar namanya dan terkenal lah di Indonesia karena punya beberapa gerai sampai ratusan gerai di Indonesia. Setelah itu saya berhenti dari situ karena saya hamil. Saya berpikir bahwa orang keluarga adalah nomor satu. Apa kata Pak Ipo, yaitu 3A ya. Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah. Jadi saya utamakan yang namanya Allah dan Rasul lebih dulu dan anak juga keluarga. Jadi saya keluar, saya bisnis lagi bikin es. Bikin es suntik, bikin kacang goreng. Banyak. Habis itu saya buka toko, ada 2 toko, ada bakery, ada warnet. Semuanya itu karena kita nggak ada mentor ya di bisnis itu. Jadi ya itu tadi karena otodidak. Terus saya juga
nggak pernah belajar yang namanya pembukuan tentang bisnis. Belajar saya kan di farmasi sama psikologi, jauh banget. Nggak pernah belajar tentang buku-buku bisnis, gimana nyatet keluar masuknya bisnis, dan lain sebagainya gitu. Ya saya bisanya jualan, dapat untung, sudah selesai gitu aja gitu kan. Habis itu Mm-mm. ya itu tadi, akhirnya bukannya saya mendapat keuntungan yang besar, akhirnya saya terjerat sesuatu yang yaitu karena kebanyakan pecicilan, jadi banyak cicilan, jadi cicilannya banyak gitu loh. Ah Karena memang ini kayak saya harus sangat menekan. uh, saya harus merubah mindset saya bagaimana bisnis yang bagus. Nggak harus pakai ruko, nggak harus punya baliho, ikuti aja cara Pak Ipu. Jadi Nah, ya juga sih, karena biayanya tuh cukup tinggi ya untuk biaya. Saya sewa ruko itu di di tengah kota, di pusat perekonomian Kediri, namanya Jalan Doho. Jadi memang mahal banget. Jadi saya bayar, sekali bayar itu 120 juta. Kalau dijadikan bisnis saya yang sekarang, itu stoknya udah satu rumah mungkin ya. Jadi ya jadi sudah, akhirnya kelihatan ya. Nah, iya. Nah, itu modal itu masih untuk sewa ruko, belum untuk masih isi untuk sewa ruko. Belum ah, isi barangnya. Belum isi barangnya, belum sewa karyawannya, belum kos yang lainnya, belum listriknya, belum apa namanya, pajaknya, banyak banyak banget, dan mm, nggak simple. Jadi teman-teman kalau mau bisnis, cari yang simple. Kalau kita pemula, cari bisnis yang modalnya itu benar-benar modalnya yang ringan banget, terus perputarannya cepat. Kenapa? Karena kita butuh butuh uangnya cepat gitu loh. Jangan kita sok gaya dengan punya toko mentereng, menang gaya aja deh. Kalau keuntungannya nggak ada. Jadi cari yang perputarannya cepat, yang uangnya ada. Yang uangnya ada setiap hari, kita bisa gunakan setiap hari, kita bisa sedekah setiap hari, kita bermanfaat buat banyak orang. Udah gitu aja, nggak harus produksi, nggak harus ada rukonya, nggak harus ada balihonya, pokoknya intinya gitu. Jadi lakukan aja, lakukan, jualan aja, jual produk orang lain nggak apa-apa, tapi lihat produknya bener-bener bagus nggak, kualitasnya bagus nggak, terus ada izinnya nggak, gitu. Kalau sudah ada izinnya, legal, halal, ya udah sinyalnya kayaknya hilang-hilang ini Mbak Dewi ya. seperti itu. Jadi memang kalau kalau ditanya apakah saya sekarang sudah meraih kemenangan itu, alhamdulillah tahun ini itu puasa saya, Ramadan saya, terus Idul Fitri saya, benar-benar Idul Fitri pertama saya meraih kemenangan yang luar biasa setelah beberapa tahun. Karena saya gabung di bisnis ini kan belum belum genap 1 tahun ya. Jadi saya bilang Ramadan ini benar-benar saya menang. Gitu. Saya meraih kemenangan itu. Kalau kayak tahun-tahun lalu Mbak Dewi ya, itu kalau Hmm. Lebaran itu toko tetap buka atau tutup ya? Saya hanya tutup satu setengah hari. Nah kan, sekarang lebih bebas ya. Kalau dulu itu harus Oh, punya uang, terus sampai akhirnya keluarga mungkin di nomor sekian di, ya mungkin ya, karena bingung mau bener, nyari duit. bener. Kayaknya itu 24 jam isinya nyari duit aja seperti itu. Jadi ya sudah, akhirnya saya eh, tutup itu hanya sampai jam 1. Jam 1 siang kita sudah buka di Jalan Doho, memang dianjurkan jam 1 siang kita buka hari raya pertama. Jadi ya kita buka. Jadi kalau ada tamu ya ke toko. Jadi kadang ada tamu, kita nggak bisa memuliakan tamu ya. Karena apa? Kadang kita ngelayani tamu sambil ngelayani customer, seperti itu. Karena kalau karyawan dimasukkan di hari raya pertama, kedua, ketiga, mereka mintanya sehari itu 100.000. Nah kita kan eman ya, akhirnya kita jaga sendiri gitu. Nah pas kita jaga sendiri, ada tamu ya akhirnya kita tidak bisa memuliakan tamu. Kalau sekarang, kemarin ada kakak saya ke rumah, saudara-saudara saya ke rumah, saya bisa membuatkan mereka gado-gado, bisa membuatkan mereka opor. Jadi saya fokus memuliakan tamu. Nah,
di agama kita sendiri kan jelas ya, di agama Islam kalau kita memuliakan tamu bahwa eh, pasti rezeki kita akan lancar. Jadi silaturahmi itu membuka pintu rezeki. Jadi memang eh, kemenangan hakiki ya tahun ini Iya, dari biasa. segi keluarga, jadi dari segi ibadahnya dapat, dari bisnisnya dapat, terus kayak mengutamakan keluarga dapat, dan silaturahminya mungkin dengan kerabat-kerabat dapat semua ya. Beda banget dengan Dapat tahun lalu semua. yang mungkin kayak sekedar mengejar uang, tapi mungkin hasilnya perbandingannya berapa Mbak Dewi dari bisnis yang lalu dan bisnis sekarang? Saya mengalami kenaikan luar biasa, 5 kali lipat dibanding bisnis yang lalu. Nah, itu kan waktunya juga Naiknya luasa itu kalau 5 kali lipat. ngurusin nyari duit aja, tapi sekarang duit dapat, ibadah juga dapat, keluarga juga terurus, transferan jalan terus. Istilahnya kan kayak gitu. Jadi memang benar-benar Yes. menang ya. Iya Benar-benar dapat. betul. Nah, Masya Allah, ada Pak Bambang, ada Bu Susi. Iya Pak Bambang di rumah menghasilkan rupiah. Bener banget, kita nggak perlu buka toko. Jadi kalau kita buka toko itu ribet ngurusin tokonya. Kalau sekarang toko kita di rumah, toko kita online-nya buka pada saat sholat tahajud kita sudah bisa buka dengan pasang status. Alhamdulillah pokoknya luar biasa. Terima kasih untuk yang hadir semuanya ya. Ada Mbak Yuliani, ada Kamjon, banyak ternyata. bisa buka toko ya sambil tiduran, sambil ngomong Oh, sama oh. teman. Nah, Sambil gendong si eh, kecil bisa. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi sharingnya. Jadi mungkin kayak teman-teman ya, arti dari meraih kemenangan istilahnya memang kita bukan dari segi biasanya rata-rata orang memang berpikirnya di segi ibadah pada saat Ramadan menuju ke Lebaran. Biasanya pun Lebaran memang menurun akhirnya dari segi ibadah ya. Tapi di sini Mbak Dewi sudah membuktikan sendiri bahwa dia dari Ramadan menjadi istilahnya dari tahun-tahun sebelumnya ibadahnya lebih bagus sampai di ini masih tetap bagus ya Mbak Dewi ya Lebaran ini ya. Alhamdulillah masih tetap bagus. Ya. Luar biasa di komunitas kita kan ada yang namanya odot ya. Jadi kita bener-bener sehari mandi wanjus. Jadi awalnya sih kayak kepaksa ya. Jadi Ya. karena mentor kita bilangnya dipaksa dulu ya, paksa bisa dan terbiasa. Jadi akhirnya terbiasa pada saat kita nggak satu jus ya kayak ada yang kurang ya ini apa gitu. Jadi akhirnya Kurang ah lengkap ini ya. alhamdulillah. Hmm, dan kalau janji Allah pasti kan pada saat kita bisa katam pada saat bulan Ramadan kita katam itu pada saat itu juga malaikat semuanya turun ke kita dan kita mau minta apa aja dikabulkan. Jangankan cuma minta uang 1 juta, kita minta pajit. Nah, sinyalnya hilang-hilang. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Mau apa lagi gitu loh. Jadi raihlah kemenangan di bulan Ramadan dengan bisnis ini gitu loh. Jadi bisnisnya menang, Ramadannya menang, jadi sawalnya terasa bahwa semuanya penuh berkah. Ya hanya saya merasakan luar biasa yang tidak terkira. Jadi saya pada saat saya memang memutuskan untuk bermitra dengan Pak Ipo, saya sangat bersyukur sekali gitu. Ya, jadi kayak teman-teman ya mungkin ya yang belum istilahnya masih bingung-bingung memilih apa namanya bisnis. Memang komunitas bisnis itu kita menilainya bisnis yang bagus itu di mana bisnis itu yang bisa mendekatkan kita kepada sang pencipta dan keluarga. Rata-rata itu kalau orang berbisnis itu mereka hanya fokus ke bisnis, akhirnya ibadah jadi kayak kurang ataupun bahkan terbengkalai, terabaikan, keluarga juga terabaikan. Jadi memang komunitas bisnis yang sedang kami jalani ini memang luar biasa ya. Jadi kita dapat pembinaan dari segi agama, dapat terus bisnis. Jadi bukan sekedar nyari duit. Jadi
akhirat pun kita diajarin untuk bisa meraih dunia akhirat, kita dapat bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Mbak Dewi, terima kasih ya sharingnya, dan teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Kalau mau ada yang mau ditanyakan lebih, bisa DM ke IG kita ya, Anneke Priyanti ataupun Mbak Dewi Asriningati. Kayak gitu. Itu Kita lanjutkan kali ya. ada komentar loh Mbak Anneke, suara Mbak Anneke kurang deket. Mungkin Mbak Anneke karena nggak pakai handset. Iya, agak kecil ya. Agak kerasa kecil banget ya memang ya. Oke, terima kasih teman-teman masukannya ya. Kita lanjut mungkin lain hari. Nanti teman-teman yang mau sharing-sharing bisa bareng-bareng sama kita. Terima kasih Mbak Ida, ada Pak Maksum. Terima kasih teman-teman. Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.